Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan harap rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif pada siang hari ini, mari kita buka dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami mengucapkan selamat siang kepada Bapak atau kepada Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kota Bima. Selamat siang dan selamat datang juga untuk Bapak Jul Bahri, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan 8 Kota Bima, dan rekan-rekan guru SMK Negeri 2 Kota Bima yang pada pagi atau menjelang siang hari ini bisa bersama-sama berkumpul di sini dalam mengikuti acara diseminasi aksi nyata budaya positif. Pertama-tama mari kita sama-sama sampaikan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada siang hari yang sangat-sangat berbahagia ini kita bisa hadir dan berkumpul dalam rangka memenuhi dan juga menghadiri acara aksi nyata budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 8 Kota Bima, yaitu Bapak Jul Bahri, Magister Manajemen. Mohon maaf tadi sarjana pendidikan belum lengkap intinya. Bapak Ibu yang sama-sama kami banggakan untuk mengawali kebersamaan kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Bapak Ibu yang sama-sama kami banggakan, selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kota Bima. Dalam hal ini akan diwakili dan disampaikan oleh Ibu Yeni Nurila, Sarjana Teknik selaku Wakasek Kurikulum SMK Negeri 2 Kota Bima. Dan kepada Bapak, silakan. Baik, terima kasih Pak Edi atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang dengan kasih sayangnya telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan, rahmat, kesempatan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam mari kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih Pak Jul Bahri SPDM yang telah meluangkan waktu hari ini untuk membagikan sebuah pemahaman baru kepada kita tentang budaya positif. Ini menjadi sebuah kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kita, utamanya kita sebagai pendidik, agar kita mengetahui
mengetahui sebenarnya apa sih itu budaya positif dan apa pentingnya budaya positif itu untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi budaya positif itu suatu hal yang tidak bisa ditawar. Sebenarnya harus eh, kita sebagai pendidik pahami, kemudian nanti kita pun sebagai pendidik harus bisa memunculkan eh, nuansa budaya positif ini di lingkungan sekolah kita. Untuk itu menjadi suatu hal yang sangat bermanfaat ketika calon guru penggerak kita angkatan 7, angkatan 8, Bapak Julbari SPDMM memberikan akan membagi pemahamannya kepada kita semua tentang apa itu budaya positif, apa pentingnya budaya positif itu untuk kita pahami dan kita terapkan. Jadi Bapak Ibu, harapan saya sebagai pihak yang mewakili kepala sekolah agar Bapak dan Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, kemudian mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh narasumber kita, sehingga kedepannya kita memang betul-betul dapat menerapkan budaya positif ini di lingkungan sekolah. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kesempatan dan waktu ini kepada Bapak Julbari SPDMM untuk bisa membagikan praktek baiknya kepada atau aksi nyatanya kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama kami banggakan, untuk membersihkan waktu, mari kita sama-sama langsung mendengarkan paparan tentang aksi nyata budaya positif yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Julbari SPDMM selaku CGP calon guru penggerak angkatan 8 Kota Biban. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga kita bisa bersilaturahmi pada hari ini, hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 dalam kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif yang insyaallah akan kami bawakan. Salawat dan salam juga tak lupa kami tularkan pada bulan malam Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa dalam nama Islam hingga akhir zaman. Amin. Bapak Ibu, untuk aksi nyata ini kami mengangkat tema budaya positif. Ya. Sebelumnya, apa kabar Bapak Ibu? Baik. Alhamdulillah. Tetap semangat Bapak Ibu ya. Ya. Kita memulai untuk latar belakang. Saya angkat adalah menumbuhkan budaya positif di kelas atau di sekolah sehingga tercipta lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu latar belakangnya. Kemudian tujuannya adalah saya angkat 2, yaitu menumbuhkan budaya positif dengan membuat keyakinan kelas. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada murid kita. Kemudian tolak ukurnya adalah murid mampu membuat keyakinan kelas yang dipajang di dinding kelas masing-masing. Kemudian penerapan restitusi dalam mendisiplinkan siswa. Baiklah Bapak Ibu, kita sering mendengar istilah budaya positif ya di kegiatan pembinaan upacara, di kegiatan pengembangan kurikulum, dan sering kita bahas atau kita mendengar tentang budaya positif di sekolah. Nah, mungkin ada dari Bapak Ibu, ada yang tahu nggak apa itu budaya positif? Kebiasaan baik. Ya, kebiasaan baik. Ustaz, kira apa Ustaz? Kebiasaan baik, kebiasaan positif yang bisa
kita perbuat di murid, ya. Banyak contoh yang telah kita lakukan di sekolah kita, ya, mulai dari kegiatan pulang sekolah yang membawa kampas atau tiket pulang sekolah. Kemudian di kelas 2 kita sudah melihat bagaimana kelas itu sudah rapi, sudah bersih, ya, yang di dalam kelas maupun ruang kelas. Kemudian penataan ruangan juga sudah luar biasa dan bagus. Itu bentuk dari budaya positif yang telah dilaksanakan oleh anak-anak. Ya, secara definisi budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan atau pembiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa. Ini agar siswa dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis dan penuh hormat. Kemudian konsep budaya positif sendiri dalam program CGP itu ada 7 kegiatan yang harus dipahami, ya. Untuk hari ini saya akan mencoba membahas satu-satu definisinya. Yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga motivasi perilaku manusia, keempat kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi karena keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, untuk perubahan paradigma ini berawal dari adanya teori kontrol, ya. Mungkin selama ini kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai dengan yang Bapak Ibu guru harapkan, ya. Nyatanya di teori yang disebutkan oleh Bapak Dr. William Glasser dalam kontrol teorinya bahwa ada 4 poin di sana. Ternyata teori kontrol yang kita laksanakan di pembelajaran di sekolah ini ternyata lebih banyak miskonsepsinya, ya, miskonsepsi tentang makna dari kontrol itu sendiri, ya. Itu saya coba membuat gambaran itu. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, ya. Kita menganggap kita mengontrol murid, ya. Sebenarnya kita tidak bisa atau tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jika itu murid memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita nggak bisa mengontrol seluruh murid, ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, ya. Nah, ternyata di teori yang ditemukan oleh Bapak Dr. William Glasser ini bahwa dalam jangka waktu tertentu, ya, kemungkinan murid akan menyadari dan mencoba untuk menolak dari penguatan positif yang diberikan tadi. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nyatanya ada pola belakang, ya, Bapak Ibu. Ya, mereka kadang dengan memberikan penguatan karakter yang sering kita laksanakan itu, siswa merasa bahwa mereka belajar itu merasa buruk tentang diri mereka. Kemudian yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa, ya. Nyatanya bahwa perilaku memaksa itu tidak efektif untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian beberapa pembiasan atau perubahan paradigma dalam simulasi principal center analysis yang nomor 1 oleh Bapak Dr. Stephen R. Covey. Dia menyatakan beberapa stimulus respon dan kolaborasi atau pemahaman tentang dari konsep, dari kontrol. Ternyata ini ada poin yang saya ambil di situ. Orang lain bisa mengontrol saya di stimulus respon. Ternyata dalam teori kontrol itu hanya kita, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita, ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat dudukan gagal. Kemudian kolaborasi dan konsep menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini beberapa stimulus dan respon teori kontrol. Mungkin Bapak bisa baca di atas. Oke, saya lanjutkan.
tentang ini yang pertama ya. Yang kedua adalah tentang disiplin. Jadi ada 7 di bagian kedua tentang disiplin. Ya, disiplin ini kan sering dari TK, SD, SMP sering kita dengar kan? Disiplin. Apa yang kira disiplin ini Bapak Ibu? Itu di atas. Ya, disiplin itu sendiri dimaknai bahwa menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Dan kita mendisiplinkannya untuk datang pagi setiap hari jam 7 itu diperlakukan oleh sekolah dengan peraturan sekolah pada anak. Ya. Dengan adanya disiplin ini, sekolah atau kita para guru untuk memotivasi siswa itu untuk bisa semangat dari dalam dirinya, ya, dengan disiplin bahwa motivasi intrinsik yang ada dalam diri siswa itu yang diharapkan dengan pemantapan disiplin. Kemudian tujuan disiplin adalah terbentuknya murid yang berkarakter, berdisiplin, santun. Tentunya adalah jujur, tegur, dan bertanggung jawab. Ya. Banyak karakter-karakter positif yang memang kita harapkan dalam berdisiplin. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang diharapkan selalu mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Oke Ibu ya, kita tahu di profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi di sana, yaitu beriman, bertakwa, kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Ini nilai-nilai kebajikan adalah sifat manusia yang positif, gitu ya, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya. Kemudian berikutnya adalah tentang perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia yang muncul, yang sering kita laksanakan. Ya. Contoh, anak-anak mengikuti kegiatan lomba LKS, lomba kompetensi, lomba lain-lain kegiatan. Ya. Ternyata ada 3 poin di sana ya yang menyebabkan anaknya termotivasi. Yang pertama adalah hukuman, ya. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman pertama. Ya. Contohnya kan siswa terlambat, untuk bisa mereka datang lebih awal diancam, ya, diberikan sanksi hukuman. Makanya dalam proses kegiatan sehari-hari siswa akan berusaha untuk datang lebih cepat untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua adalah kegiatan yang dilakukan siswa itu untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Saya belajar ingin dipuji Bapak Ibu guru. Saya mendapatkan juara 1, dapat hadiah. Itu penghargaan. Dan poin ketiga adalah motivasi perilaku yang dilaksanakan oleh anak-anak didik ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, atau mereka diri sendiri, menginginkan seperti diri mereka sendiri, yaitu salah satunya menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Kedua motivasi di atas, yang pertama tadi tentang hukuman dengan penghargaan, itu adalah motivasi di luar dari diri anak-anak, itu yang kita sebut dengan motivasi eksternal. Maka poin yang ketiga adalah ini adalah motivasi yang diharapkan. Ya. Dan tujuan dari disiplin positif ini adalah diharapkan murid-murid bisa menjadi seorang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya poin ketiga dari teori motivasi tadi, ya, itu yang diharapkan adalah tumbuhnya motivasi secara intrik
fisik, bukan dari eksternal, dari dalam jiwa anak. Itu poinnya. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita menjadi guru, ya, untuk menanamkan disiplin positif ini kepada murid-murid kita. Ya, itu poinnya yang perlu kita pertanyakan, ya, dalam mendidik anak-anak. Ya, salah satu yang bisa kita kerjakan adalah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ya. Dulu kita mengenal adanya peraturan kelas di paradigma perubahan kurikulum. Ya, di kurikulum merdeka ini sudah tidak mengenal lagi namanya adanya peraturan, tapi mengenal kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Apa kira perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu? Luar biasa. Ada lagi yang lain? Bagus Bu. Pertama, bahwa salah satu perbedaannya adalah kalau peraturan kelas itu dibuat oleh lembaga atau guru. Kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu dibuat oleh siswa. Guru hanya mendampingi. Yang diharapkan biasanya yang namanya aturan atau peraturan itu cenderung dilanggar, ya, karena orang lain yang memberikan, mendikte. Kalau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas maka timbul dari motivasi dalam diri anak-anak. Tinggal bagaimana kita memfasilitasinya. Tetap mereka akan melaksanakan atau melanggar keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tadi, ya. Ada lagi istilah ada hukuman dan ada konsekuensi. Ya, di paradigma perubahan kurikulum salah satu bagian di dalam kurikulum mengenai hukuman dengan konsekuensi, ya. Hukuman dan konsekuensi sama sebenarnya. Ada nilai-nilai kebaikan yang muncul. Ya. Di sini ada dua pertanyaan yang saya buatkan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira apa jawabannya? Kenapa harus adanya peraturan harus mengendarai kendaraan? Melindungi diri. Iya. Kemudian yang kedua, boleh, ya, untuk kesehatan termasuk, ya, dan untuk keselamatan, ya. Kita menggunakan helm tentunya untuk keselamatan. Kalau menggunakan masker dan mencuci tangan itu untuk kesehatan. Ya, nilai kebaikannya itulah yang disebut dengan munculnya keyakinan kelas itu mengandung nilai kebaikan. Beda dengan peraturan tersebut, ya. Mengapa keyakinan kelas? Namanya tadi dua pertanyaan tadi, dan mengapa bukan peraturan kelas saja, ya? Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut dengan suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ya, murid-murid juga perlu memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut dan apa tujuan utamanya. Selanjutnya beberapa pembentukan keyakinan kelas yang bisa ditampilkan, ya. Yang pertama, keyakinan kelas ini lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk bahasa positif.
Saya pernah jalan-jalan ke beberapa rumah sakit, Kota Bima, Kota Matang, termasuk Sanglah. Kalau masih di Matang, masih di Kota Bima itu umumnya, itu masih kalau membuang sampah dilarang membuang sampah di sini. Membuang sampahnya. Kalau di Sanglah itu sudah menggunakan semua bahasa budaya positif. Terima kasih telah membuang sampah di tempatnya. Itu saja ya. Hampir seluruh rumah sakit di Denpasar kalau itu sudah menggunakan bahasa positif. Di tempat saya di belakang sana, karena saking geramnya, marahnya itu sudah jangan buang sampah di sini ya, sudah berubah lagi mana itu. Yang buang sampah di sini adalah kecuali, itu ya, ya itu salah satu contoh. Kemudian keyakinan kelas sebanyak sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, ya. Dan seterusnya ke bawah. Ya. Kemudian langkah-langkah dalam pembentukan keyakinan kelas ini ada 5. Ya. Yang pertama menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di dalam kelas. Kemudian mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. Yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan atau nilai keyakinan. Yang keempat adalah kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ada tampak seperti, tidak tampak seperti. Itu langkah yang bisa kita lakukan di dalam membuat keyakinan kelas. Yang terakhir adalah kegiatan pendalaman, apa tugas saya, apa tugas kamu, apa yang dikerjakan guru, apa yang dikerjakan siswa. Ini contoh kalau saya mengajar di 2 kelas, yaitu teknik pengelasan kelas 10 dan teknik ototronik. Saya telah membuatkan anak-anak telah membuatkan kesepakatan kelas. Anak-anak setelah diberikan materi tentang budaya positif dan kelas, mereka melaksanakan 5 langkah dan 6 langkah tadi ya. Yang pertama, mereka berdiskusi mencari peraturan apa yang kira-kira bisa diberlakukan di dalam kelas. Ya. Kemudian setelah mereka mendapatkan itu, mereka membuat dalam satu kertas kecil post-it namanya. Kemudian mereka menempelkan kesepakatan kelasnya di papan kulit atau yang kita siapkan kertas. Setelah poin berikutnya, anak ini kan berbeda anak, ada yang sama jawabannya. Mereka menyanyikan di mana yang berbeda dari kesepakatan kelas yang lain. Ya, setelah mereka menuliskan hasilnya itu, mereka menandatangani. Ya, semua siswa menandatangani keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tadi. Setelah itu di gambar terakhir penguatan saja itu ya, penguatan dengan membaca kembali hasil kesepakatan kelas yang mereka buat. Dan insya Allah anak-anak ini akan mengikuti aturan atau kesepakatan kelas yang mereka buat. Sudah berjanji. Kemudian di kelas TOT pun demikian, ya. Sama ya, kita coba membuatkan siswa pembentukan keyakinan kelas itu dalam restitusi. Ada 5 posisi kontrol yang biasa diterapkan seorang guru kepada anak muridnya. Ya. Yang pertama adalah pembentuk, kemudian membuat rasa bersalah, kemudian teman, ketiga pemantau dan manajer. Ya. Yang kita lakukan, saya alami hampir 20 tahun mengajar itu baru sampai ketiga. Ya. Hukum, membuat rasa bersalah, teman, ternyata itu salah. Jadi maaf, sebagai guru itu adalah pemantau dan manajer. Ya. Apa itu penghukum,
sedikit saya jelaskan. Biasanya di penghukum itu menggunakan hukuman fisik, hukum verbal, ya. Di Iki, Pak Slamet, seperti itu ternyata salah besar gimana ya Pak Ibu. Saya main mulut aja nggak main tangan. Patuhi aturan saya, awas ya, ternyata salah. Dan itu sering kita lakukan. Kemudian diperbuat rasa bersalah, ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu ternyata merusak dari bapak, ya. Merusak mental anak-anak. Sering kita lakukan di kelas atau di luar, apalagi mengumpulkan sampah di repot sekali. Sama, yang ini juga bersikap sebagai teman. Itu ternyata masih boleh ini ya. Tapi kadang mereka siswa ini apa istilahnya tidak menghargai kita. Kalau kita bersikap sebagai teman di siswa, kadang mereka tidak menghargai. Yang keempat adalah pemantau. Yang ini yang seharusnya kita tempatkan diri itu sebagai guru itu adalah di pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi apa? Konsekuensinya apa? Jadi kita bahas lebih jauh. Kemudian sebagai manajer ini yang posisi kontrol yang tertinggi. Ya, sebagai kepala sekolah punya kolaborasi penuh. Ya, bagaimana cara memperbaiki kesalahan siswa dan siswa tidak akan mengulanginya lagi. Ini adalah posisi manajer. Saya akan tampilkan contoh kegiatan institusi yang telah saya laksanakan di kelas. Ada 2 kasus yang saya angkat kemarin di kelas BKP, yaitu ID 1. Seorang siswa yang namanya Dimas beberapa kali terangkat di sekolah. Saya menerapkan posisi manajer dan berdialog segitiga restitusi untuk menanamkan kedisiplinan. Dialognya yang seperti di sekolah. Dari kecil ini masih beberapa orang yang terlambat. Bapak lihat kamu hampir tiap hari terlambat masuk. Dari
Itu kasus satu. Kasus duanya ini fitrah MHP saat kegiatan proses pembelajaran. Kita juga mencoba menggunakan segitiga restitusi untuk penanganannya. Ya, setiap orang pernah bersalah. Namun di sini kita minta untuk mencari itu. Baik, katakan bahwa permainan HP itu menyenangkan, tapi tidak kita juga punya kegiatan kelasnya yang tidak tahu kemudian mana yang sesuai dengan itu luar biasa ya. Saling menghargai itu dalam kelas. Kalau itu jadi memperbaiki kesalahan. Itu contoh segitiga restitusi yang telah saya coba terapkan pada siswa. Itu ada sih ya. Mungkin ada pertanyaan. Untuk selanjutnya Bapak Ibu hebat, mungkin ada satu dua pertanyaan atau yang ingin ditanyakan kepada saudara kami persilakan. Saya Pak, ya, itu ya minimal 3 nanti saya mesti apa tanya? Tanya tidak tanya. Pertanyaan itu seandainya setiap guru di dalam satu kelas itu membuat keyakinan kelas dari setiap guru itu, cara mentaktisinya dari sekian banyak guru itu membuat keyakinan kelas, jadinya banyak. Apakah efektif atau efisien keyakinan kelas yang dibuat itu? Setiap guru membuat keyakinan kelas. Ya, tapi menjadi keyakinan kelas yang nanti akan dijadikan tolak ukur dalam satu kelas itu yang nanti akan jadi mungkin untuk satu kelas itu atau hanya untuk satu guru atau menjadi pegangan untuk kelas. Tertarik dengan dikatakan tadi, kita selalu keyakinan bahwa dia mengurus dirinya sendiri itu adalah sebuah pembiasaan yang luar biasa. Saya sering memberikan sebuah arahan kepada anak-anak, ketika kamu mengurus dirinya sendiri, berarti kamu tidak melihat kejelekan teman yang lain. Itu akan membuat di dalam kelas itu ada sebuah kenyamanan ketika kita saling mengontrol diri kita sendiri. Mungkin bisa kita terapkan lebih lanjut. Terima kasih. Mungkin Ustaz. Partisipasi itu
Ya, pertanyaan Bu Ustaz sama Bu Nur ya. Memang ini ya diharapkan kolaborasi penuh antara teman guru yang mengajar di kelas itu, sehingga dalam membuat kesepakatan kelas itu hasil yang kerja atau kesepakatan kelas itu ditahui sama teman guru dan kita tempelkan di depan. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran setiap kita masuk kelas itu kita usahakan membacakan kesepakatan kelas yang ada. Itu mungkin jawabannya. Sudah tambahan dari Bu ya. Yang kedua terkait dengan pertanyaan Bu Rauda, itu luar biasa. Kita cukupkan sekian diseminasi yang kita lakukan pada siang hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak Ibu-ibu yang sama-sama kami banggakan, demikianlah pemaparan aksi nyata budaya positif oleh Bapak Yulbahri SPDMM selaku calon guru penggerak angkatan 8 Kota Tegal. Dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas waktu dan kesempatan Bapak-bapak Ibu-ibu yang pada siang hari ini sudah sempat mengikuti kegiatan ini. Kemudian kegiatan ini menjadi kegiatan yang positif dan bisa diterapkan kepada anak-anak kita di dalam lingkungan sekolah kita. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.